Guru itu ada dua. Ada guru yang bisa kita lihat, ada guru yang bisa kita pegang, ada guru yang bisa kita berkomunikasi dengannya. Itu adalah ustadz, itu adalah guru kita, itu adalah para kiai yang kemudian kita sering berjumpa dengan mereka. Tapi guru itu tidak hanya mereka. Ada guru-guru yang sebenarnya tidak sebagaimana yang pertama. Guru yang tidak bisa kita lihat, guru yang tidak bisa kita interaksi, guru yang tidak bisa kita memeluknya. Maka itu adalah kematian. Karena berapa banyak orang terkadang ketika mereka diberikan nasihat, wejangan sama guru-guru yang bisa dilihat dari kalangan manusia, terkadang berapa banyak ucapan orang solih yang datang dalam kehidupan kita, masuk telinga kanan, keluar tangan ke telinga kiri. Banyak yang mereka ucapkan, tetapi justru hati mereka tidak menangkap apa yang dikatakan oleh orang solih. Kenapa? Karena terkadang hati terlalu keras. Ucapan, wejangan, nasihat, tausiah tidak bisa menembus hatinya yang terlalu keras. Tapi kadang-kadang uniknya adalah ketika kita menjumpai sebaliknya. Bahwasanya ketika orang itu diingatkan kematian itu justru kematian itu kayak guru yang melembutkan hatinya. Berapa banyak orang yang ingat kematian, akhirnya dia mampu untuk lembut hatinya. Sebagaimana yang kita jumpai dan kita dapatkan dari perkataan seorang budak wanita. Ketika dia merasakan betapa kerasnya hati dia ketika dia tidak mampu merasakan setiap tetesan ketaatan yang dia kerjakan. Dia datang kepada Ibunda Aisyah, lalu dia bercurhat, lalu dia menceritakan. Curhat kepada Ibunda Aisyah. Antastaki an qaswati qalbiha. Dia menceritakan bagaimana kerasnya hati dia. Lalu meminta petunjuk kepada Ibunda Aisyah apa perkara yang bisa melembutkan hatinya ketika dia merasa keras sekali hatinya. Maka perhatikan Ibunda Aisyah, salah satu sumber mata air ilmu dari istrinya Rasulullah. Maka kemudian Aisyah tidak menyampaikan dalil panjang. Ibunda Aisyah tidak menyampaikan hadis-hadis yang panjang. Ibunda Aisyah kemudian menyampaikan satu hadis, menyampaikan 4 kata yang dipilih oleh beliau, lalu kemudian dikatakan kepada perempuan itu ketika menceritakan betapa kerasnya hati dia. Lalu kemudian Ibunda Aisyah itu mengatakan, udhkuri al-mauta tariku qalbaki. Ingatlah kematian, maka sesungguhnya kematian itu melembutkan hatimu. 4 kata, yang akhirnya kata-kata ini dipegang, didengarkan betul oleh budak wanita yang menceritakan betapa kerasnya hati dia ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, terasa tidak mampu untuk mengambil kenikmatan pada setiap ibadah itu karena dia merasa hatinya keras. Maka yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah itu apa? Lembutkanlah hatimu dengan banyak mengingat kematian. Bukankah tidak ada gambaran yang paling jujur adalah kecuali gambaran ketika kita menjumpai orang meninggal dunia? Berapa banyak di antara kita sedang tertawa-tawa lalu tiba-tiba terhenyak ketika kita mendapati kabar teman SMP kita meninggal dunia. Lalu kita pada saat itu sedang berada pada fitrahnya kita sebagai manusia yang begitu baik. Lalu kita merasa Masya Allah meninggal. Kenapa? Ketika kita lagi dalam kondisi bermain-main dengan circle kita, tiba-tiba kita mendapati kabar dia meninggal dunia. Pada saat itu kita terhenti sejenak. Ada yang menutup mulutnya, ada yang kemudian memegang matanya. Lalu kemudian berkata, kenapa? Dia kok meninggal? Lalu kemudian ketika kita akhirnya teruskan lihat bagaimana dia dikafani, lalu melihat bagaimana dia dimasukkan ke liang lahat, dan bagaimana kita mengiringi jenazah, kita menjumpai bagaimana ketika melihat jenazah, ketika kita mengikuti dari belakang, pikiran kita jujur pada saat itu mungkin sama setiap orang yang berpikir, bagaimana saya nanti ketika di atas keranda, ketika saya dibawa ke liang lahat. Itulah uniknya agama ini, inilah uniknya keimanan kita. Makanya sampai kemudian kita menjumpai Abu Hurairah mengatakan, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu memberikan peringatan untuk hati kita. Kematian orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi sebuah faedah. Musibah yang didapatkan oleh sebagian orang ketika mereka mati mendadak itu menjadi faedah untuk kita. Masa ibu qaumin inda qaumin fawaid. Sesungguhnya musibah yang menimpa kepada satu kaum dengan kematian mereka, kecelakaan mereka, dan berbagai macam peristiwa tragis yang menimpa mereka, walaupun itu musibah dalam kehidupan mereka, fawaid itu menjadi faedah bagi kita yang masih disisakan hidup oleh Allah. Allah mengirimkan satu persatu orang yang meninggal di sekitar kita itu bukan tanpa tujuan. Tidak mungkin Allah itu mengirimkan setiap peristiwa yang terjadi dalam teras kehidupan kita tanpa ada sebuah pelajaran dalam kehidupan kita, itu tidak mungkin. Allah kirimkan bapak kita
Lalu kemudian Allah wafatkan bapak kita, Allah wafatkan ibu kita, Allah wafatkan teman kita, Allah wafatkan sahabat kita, Allah wafatkan keluarga besar kita. Itu adalah sebuah pelajaran, kata Imam Qurtubi. Itulah yang dinamakan dengan delegasi kematian yang Allah kirimkan. Sebelum nanti Allah kirimkan pula kita kepada kematian. Supaya tidak ada orang yang nanti menyanggah di hadapan Allah. Ya Allah, engkau matikan saya, tapi engkau tidak mengirimkan kepada saya utusan-utusan kematian supaya saya bersiap-siap. Makanya kemudian walaqad ja'akum nadhir, bukankah datang kepadamu peringatan? Bukankah ubanmu yang putih itu peringatan? Bukankah jenggotmu yang sekarang menjadi putih itu adalah peringatan? Bukankah penyakit yang kamu dapatkan peringatan? Bukankah vitalitas dan kekuatan kamu yang menurun adalah peringatan? Bukankah kematian-kematian orang yang kamu kenal, orang yang kamu ketahui itu adalah peringatan? Dan itu melembutkan hati kita. Hawa hati, kalau tidak diingatkan kepada sebuah kematian, berapa banyak dunia yang ingin kita raih semua dan kita ingin rengkuh semuanya. Berapa banyak dosa yang sering menyibukkan pikiran kita. Berapa banyak kemaksiatan yang ingin dikerjakan setiap manusia ketika manusia itu tidak mengingat kematian. Makanya Allah kirimkan kematian orang-orang yang menjadi sekitar kita. Walaupun itu musibah bagi mereka, tetapi itu pelajaran bagi mereka yang hidup. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Dan itulah yang kemudian harusnya kita pelajari, harus kemudian kita ambil. Makanya kenapa membicarakan kematian pada kehidupan kita? Karena ini penting. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu ada sebuah keniscayaan dan ada sebuah pintu. Ada sebuah pintu yang pasti akan kita jumpai dan pasti akan kita lewati. Yang membedakan kita dengan orang hari ini yang sudah ada terbujur kaku di alam barzah, yaitu adalah urutannya saja. Persis sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendapati kabar ada salah satu temannya yang meninggal dunia, maka perhatikanlah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab yang dicatat oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, Umar bin Khattab berkata, Umar ini terlalu banyak mendengar fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Dan akan datang satu hari, Umar pun diberitakan meninggal pada hari itu. Dan dia tidak lagi mendengar orang meninggal ketika dirinya lah yang meninggal dunia. Dan kita tidak pernah ngerti. Maka dekatnya kita dengan kematian sebagaimana kata Hasan Al-Basri. Malaikat maut itu menjenguk kita, menatap mata kita. Itu sehari 3 kali dengan membawa lembaran catatan rezeki kita. Selama catatan rezeki kita masih ada, maka ditinggalkan. Tapi kalau catatan rezeki kita sudah habis, maka kemudian malaikat maut akan mewafatkan kita. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, malaikat maut itu mendatangi kita 3 kali dalam satu harinya. Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 3 kali dengan membawa catatan-catatan rezeki kita. Makanya diceritakan oleh Hasan Al-Basri, kalau ada orang sudah habis catatan rezekinya, dimatikan oleh malaikat maut. Maka ketika malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang diwafatkan, malaikat maut itu masih di sekitar nyawa orang yang baru dicabut. Ketika keluarganya menangis, maka malaikat maut itu kemudian berkata kepada orang-orang yang melayat dan meneteskan air mata, jangan salahin saya ini hanyalah delegasi dan utusannya Allah. Sesungguhnya saudaramu, temanmu ini, keluargamu ini, orang tuamu ini sudah habis rezekinya dalam kehidupan di dunia. Kalau aku tidak mencabut nyawanya, dia tidak akan bisa punya alasan untuk hidup. Aku ditugaskan untuk mencabut nyawanya karena sudah habis catatan rezekinya. Dan aku akan mendatangi kalian, kata malaikat maut, 3 kali sampai catatan rezeki kalian itu habis, kata Hasan Al-Basri, kata malaikat maut itu. Dan aku akan mendatangi kalian 3 kali sampai catatan rezeki kalian itu habis. Hasan Al-Basri kemudian berkata, kalaulah setiap para pelayat mendengar ucapannya malaikat maut, bahwasanya malaikat maut akan mendatangi kita rajin sampai catatan rezeki kita habis, kata Hasan Al-Basri, tidak ada lagi orang yang menangis untuk menangisi kepergian orang yang mereka cintai. Karena setiap orang akan menangisi dirinya mereka sendiri, saking dekatnya mereka dengan kematian. Bukankah kematian itu sedekat tali sandal kita? Sampai kemudian para ulama mengatakan, fakam min salimin mata bi ghairi illatin, fakam min saqimin ashahina minatar. Sampai kemudian kita menjumpai apa yang disampaikan oleh seorang ulama. Berapa banyak orang yang sehat, hidupnya lebih pendek daripada orang yang sakit. Berapa banyak orang yang sakit, hidupnya lebih panjang daripada orang yang sehat. Berapa banyak orang yang di ICU 1 bulan belum meninggal dunia. Ada orang yang pergi pagi, siangnya kemudian sudah meninggal dunia.
Orang yang pergi malam, lalu kemudian pagi harinya, duhanya dia sudah meninggal dunia. Dia pasang IG story-nya belum hilang dan belum terdelete ketika belum melewati 24 jam. Tetapi dia telah wafat dan ditinggalkan oleh ajalnya ketika dia berpindah ke alam barzakh. Itulah namanya kematian. Makanya sampai kemudian kita menjumpai ada orang yang di pagi harinya pakai sandal, yang mencabut sandalnya orang lain ketika dia akan dimandikan. Berapa banyak orang yang mereka memakai jilbab, lalu kemudian yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain ketika dia itu akan dikafani. Berapa banyak yang memasukkan kunci motor, kunci mobil, yang mencabut kunci mobilnya orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Tidak pernah tahu. Tapi itulah yang dinamakan hakikat kematian. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian mengatakan, kullu ibnu Adam ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan. Setiap anak Adam itu akan diikuti 99 sebab kematian. Kalaupun ada seseorang yang mereka itu selamat pada sebab yang pertama, belum tentu selamat pada sebab yang kedua. Kalau ada orang yang selamat pada sebab yang kedua, belum tentu dia akan selamat pada sebab yang keempat. Terus sampai 99. Kalau 99 sebab ini sudah dilewati, kata Rasulullah, maka dia akan melewati sebab yang ke-100. Sebab yang ke-100 itulah yang disebut dengan al-haram. Tua dan renta. Dan tua dan renta tidak bisa lagi dilompatin. Dia bisa melompatin sebab 1, 2, 3. Tapi tidak bisa melompatin sebab tua dan renta. Itu pun akan memperjumpakan dengan kematian. Ada yang selamat dari jantung, tapi belum tentu selamat dari stroke. Ada yang selamat dari stroke, tapi belum tentu selamat dari kanker. Ada yang selamat dari kanker, belum tentu dia selamat dari diabetes. Ada yang selamat dari diabetes, tapi belum tentu selamat dari tabrakan. Ada yang selamat dari COVID, tapi dia belum tentu selamat dari kecelakaan. Ada yang selamat dari kecelakaan, tapi belum tentu selamat dari kekerasan yang dia dapatkan di pinggir jalan. Dan itu kata Rasulullah, mata rantainya itu ada 99, kata Rasulullah. Jadi setiap anak Adam itu jalan-jalan, sebenarnya sudah diikuti oleh 99 kematian. Dan pada sebab yang keberapa kita tidak pernah tahu kapan Allah menetapkan ajal. Dan pada sebab yang keberapa kita akan diwafatkan oleh Allah. Saking dekatnya manusia ketika mereka itu di hadapan pada kematian. Makanya perhatikan di dalam surat Al-Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu berlari darinya. Kematian itu tidak pernah ngejar kita dari belakang. Bagaimana? Allah menyampaikan fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia itu tidak pernah mengejar manusia. Mati itu tidak pernah mengejar manusia, tapi mati itu menunggu manusia di depannya. Jadi kematian itu selalu satu langkah lebih maju daripada perjalanan manusia. Dan itulah kematian. Makanya ada sebuah asar, ada sebuah riwayat. Malaikat ketika disuruh mencabut nyawanya fulan, dia tahu bahwasanya nyawanya fulan akan dicabut di sini. Padahal dia tahu fulan ini berada di tempat yang sana. Lalu dia sempat mikir, loh, saya disuruh untuk nyabut nyawanya di sini. Tapi kenapa dia masih di sana? Sampai akhirnya ketika orang itu meminta supaya kemudian dia melakukan perjalanan, dan perjalanan itu di tempat yang sudah dituliskan ajalnya. Pada saat dia sampai ke tempat itu, dia diwafatkan oleh malaikat maut. Itulah kematian. Ada orang tinggalnya di Bandung, ditakdirkan meninggal dunia di Makassar. Lalu entah bagaimana Allah memiliki 1001 cara yang indah. Dijadikan orang yang di Bandung itu perjalanan ke Makassar, dan di Makassar dia kemudian diwafatkan. Dan Allah selalu memiliki 1001 cara di dalam mematikan setiap hamba dan setiap makhluknya. Makanya membicarakan kematian itu apa? Membicarakan kematian itu merupakan obat. Sekarang tontonan yang kita sering lihat di sosial media menjadikan ambisi kita semakin besar, bukan ambisi kita semakin turun. Apa yang kita lihat dari sosial media dan akunnya teman kita membuat ambisi kita semakin tidak terkontrol. Apa yang bisa mengontrol ambisi kita supaya kehidupan dunia tidak menjadi sebuah ambisi besar pada kehidupan kita? Ingat nanti persis dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. I'malu masyitum fa innaka mayyitun. Sudahlah, kamu mau apa saja silakan, tapi kamu mati loh nanti. Kalau kamu pengen jadi istri yang sama sekali tidak membutuhkan ridho suami, silakan, tapi kamu nanti mati. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Kalau kamu pengen zina, terus pengen kemudian mengolok-olok syariat Allah, silakan olok-olok syariat Allah, silakan kamu sakiti orang yang beriman, silakan kamu mengolok-olok, silakan, kata malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril berkata, innaka mayyitun, ingat loh, nanti kamu mati dan kamu akan dimintain pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan. Itulah yang namanya membicarakan kematian. Itu adalah baik, adalah merupakan bagian dari sebuah kebaikan hati.
Yang ketiga, membicarakan kematian itu adalah upaya kita supaya melatih hati kita tidak benci kematian. Ustaz, benci kematian itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, dosa. Benci kematian itu dosa besar. Dan orang yang membenci kematian, ketika mereka tidak pernah sama sekali menghadirkan materi kematian menjadi pembicaraan mereka dan tidak pernah mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal dunia, sampai akhirnya dia benci kematian itu dosa besar. Dan salah satu sebab Allah murka kepada seorang hamba ketika seorang hamba membenci kematian, padahal dia tahu pada kematian itu ada sebuah gerbang yang akan memperjumpakan dia dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Makanya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapapun yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah lebih cinta untuk bertemu dengan dia nanti. Tapi siapapun yang benci bertemu dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti. Mencintai bertemu dengan Allah itu salah satunya mencintai kematian. Kenapa? Kematian itu akan mempertemukan kita dengan Sang Khalik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang cintanya dia kepada kita lebih besar daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri, bahkan lebih besar daripada cintanya ibu kepada kita. Orang yang senang akan bertemu dengan Allah dan dia mencintai prosesnya, salah satunya dia memandang kematian bukan sesuatu yang dia benci, maka itu yang akan menjadikan Allah akan mencintai untuk bertemu dengan dia dan berjumpa dengan dia, sebagaimana dia tidak pernah membenci kematian, karena kematian itu bagian dari proses bertemu dengan Allah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Faman kariha Allah, waman kariha liqa Allah." Siapapun yang dia benci bertemu dengan Allah, salah satunya dia membenci kematian, padahal dia faham pada kematian itu akan bertemu dengan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti sebagaimana dia benci bertemu dengan Allah ketika dia memandang kematian. Benci sama kematian itu bisa disebabkan banyak hal yang disebut dengan penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Ya kan, makanya ada penyakit yang berbahaya kan? Yaitu cinta dunia dan membenci kematian. Membenci kematian bisa jadi karena cinta kepada dunia berlebihan dan tidak pernah sama sekali mengambil ibrat dan faedah dari setiap kematian yang terjadi di sekelilingnya. Membenci kematian itu bisa jadi adalah karena dia tidak mau membicarakan tentang perkara itu sampai akhirnya dia tidak tahu bagaimana bersikap ketika memandang kematian. Benci pada kematian itu bisa jadi karena kebodohan. Makanya ketika kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti, membenci kematian itu tidak boleh. Takut pada kematian boleh. Tapi membenci kematian itu sesuatu yang berbeda dengan takut kepada kematian. Membenci kematian itu perkara yang akan menjadikan Allah benci bertemu dengan dia nanti. Kalau sikap seorang mukmin itu gimana Ustaz memandang kematian? Hatinya ibaratnya ada dua selimut. Ada selimut khauf, ada selimut roja. Ada selimut khauf itu adalah ketakutan. Kapan seseorang itu boleh takut kepada kematian, Ustaz? Kalau kita ingat dosa kita, ketika kita membuka aurat, kita khawatir akan dimatikan dalam kondisi membuka aurat. Ketika kita khawatir dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, zina yang mungkin dikerjakan, riba yang mungkin dimakan, akhirnya menjadikan kita takut ketika kita belum siap dengan seluruh dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, dan kita merasa bahwasanya amal kita ini terlalu minimalis sebelum menuju kepada alam barzah, lalu tumbuh rasa takut. Ini rasa takut yang wajar, karena memang kalau takutan itu merupakan bagian dari kebaikan hati. Takut pada kematian itu bukan sesuatu yang sifatnya haram. Makanya kita tidak usah sumbar mengatakan saya siap mati kapan saja. Tidak usah. Siap mati itu tidak perlu untuk diproklamirkan. Tapi di satu sisi yang lainnya ada sifat roja. Roja itu apa? Roja itu berharap betul bahwasanya kita mengharapkan rahmatnya Allah, bahwasanya kemudian kematian itu musim panen bagi kita. Karena kalau kita tidak meninggal dunia, kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita tidak meninggal dunia, mungkin kita tidak akan pernah berjumpa dengan ketaatan yang telah kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Kapan kita ketemu amalan sholat? Ya ketika nanti meninggal dunia. Kapan kita akan ketemu pahala puasa? Nanti ketika kamu wafat. Kapan kamu akan meninggal dunia? Kapan kamu akan melihat pahala kamu ketika menuntut ilmu? Nanti ketika kamu sudah meninggal dunia. Karena kematian bagi orang yang beriman itu musim panen dari seluruh ketaatan, dari seluruh pengorbanan yang dia lakukan sepanjang hidupnya ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Musim panennya itu ketika seseorang itu meninggal dunia. Makanya sampai kemudian kita jumpai Rasulullah itu mengklasifikasi orang yang meninggal dunia itu menjadi dua. Ada mustarih, ada mustarah. Ada orang yang meninggal dunia disifati dengan kata mustarih. Ada orang yang meninggal dunia disifati dengan kata mustarah oleh Rasulullah. Jadi Nabi SAW pernah ketika duduk bersama para sahabat lewat itu jenazah, Nabi mengatakan mustarih. Ketika kemudian lewat lagi, Nabi mengatakan mustarah.
Para sahabat kemudian bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan mustarih? Apa yang disebutkan dengan mustaroh? Mereka paham mustarih itu istilah, tapi artinya apa? Rasulullah mengatakan, mustarih, dia yastarih min nasabid dunia. Dia istirahat dari penatnya dunia dan perjalanan ketaatan sepanjang hidupnya. Ketika dia wafat, dia istirahat. Keletihan yang dia lakukan ketika berbuat taat selesai, digantikan dengan sebuah kenyamanan dan peristirahatan untuk mengganti semua kelelahan dan keletihan ketika dia di dalam hidupnya. Hidup itu singkat, yang panjang itu pertanggungjawabannya. Kalau orang itu letih di dunia, dia akan istirahat ketika di akhirat, ketika keletihan itu disandarkan kepada Allah. Makanya sampai ulama itu berkata, siapa yang paling banyak berdiri karena Allah ketika sholat adalah orang yang paling banyak istirahat ketika dia mati. Itu mustarih. Makanya kalau kita kemudian ibadahnya kok sampai belum kita merasa letih, berarti jangan-jangan khawatir, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan nanti kita belum mustarih nanti meninggalnya. Makanya sampai letih itu ibadah itu. Sampai letih ibadah itu. Baru ketika meninggal dunia maka kita akan mendapatkan kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Mustarih. Mustarih. Datang berikutnya jenazah. Lalu Nabi mengatakan mustarah. Mustarah. Lalu kemudian Nabi ditanya apa artinya mustarah ya Rasulullah. Artinya mustarah adalah orang yang di dalam perjalanan panjang, di dalam hidupnya dia berbuat dosa, dia berbuat zalim, dia berbuat kemaksiatan. Dan ketika dia mati, maka orang itu diistirahatkan dari kedolimannya, kejahatannya, dosa-dosanya, dan kemaksiatan. Bahkan bumi, alam, pohon yang dilewati olehnya dulu ketika berbuat maksiat, istirahat dari seluruh dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Ketika pesta-pesta, lalu ketika mati, alam itu akan beristirahat dari kejahatan kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Bumi tidak lagi melihat tingkahnya yang terus memperlihatkan aksi yang mengundang kemurkaan Allah. Itu akhirnya kemudian disebut dengan mustarah. Yang istirahat adalah bumi, istirahat manusia, istirahat hewan, istirahat binatang, istirahat pohon dari kejahatan kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya membicarakan kematian itu supaya kita tidak benci sama kematian. Takut bully, takut yang tidak menafikan roja, tidak menafikan harapan, harapan yang tidak menafikan rasa takut. Makanya kalau saya tuh sering ditanya, Ustadz, saya itu takut sama kematian. Kadang-kadang pernah nggak kita ngerasa malam-malam kita terbangun lalu menggigil, kita mikirin bagaimana kalau kita mati itu. Takut itu fitrah. Berarti Allah sedang membimbing hati kita untuk ingat kepada perjalanan kita berikutnya dengan kematian. Jadi kalau ada antum, bapak, ibu, kok tiba-tiba malam, tiba-tiba ingat mati. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan kita sudah menjelang umur 40, setelah melewati nomor 40, kita akhirnya sekarang bayangannya mati saja. Itu berarti Allah mendidik kita untuk takut. Takut itu bisa menjadi sumber kebaikan. Ketika ketakutan itu menjadi motivasi untuk berbuat ibadah dan berbuat ketaatan. Takut tapi tidak menghilangkan rahmat. Rahmat berharap optimis tetapi tidak menafikan sifat khauf. Makanya membicarakan kematian yang ketiga. Kenapa harus membicarakan kematian? Karena supaya kita tidak benci pada kematian. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Jangan pernah ada lagi satu persepsi. Jangan pernah ada lagi sebuah asumsi bahwasanya membicarakan kematian itu eksklusif untuk mereka yang tua, untuk mereka yang berkerut, untuk mereka yang sudah beruban, untuk mereka yang sudah menjelang usia maghribnya. Ini materi yang dibutuhkan setiap. Makanya setelah kita membicarakan, kenapa membicarakan kematian itu tidak perlu kita takuti? Tentunya disinilah kita paham. Berarti yang kita khawatirkan bukanlah kematian. Karena kematian pasti akan menjumpai setiap diri kita. Yang kita khawatirkan bukan kematiannya. Karena apa yang kita khawatirkan? Setiap orang mati kok. Tetapi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan ketika kita paham bahwasanya kematian itu merupakan sebuah keniscayaan dan kepastian yang pasti akan datang dalam kehidupan kita. Maka yang kita khawatirkan dan kita takutkan itu apa? Bagaimana ketika kita mati? Dan pada kondisi apa ketika kita nanti dimatikan? Ini yang membuat kita lebih takut daripada kita memikirkan kematian. Karena kematian itu bisa datang kepada kita kapanpun saja. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita paham bahwasanya kematian adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian, bukan yang menjadikan kita itu yang kita khawatirkan adalah kematiannya. Tapi bagaimana ketika kita mati dan pada kondisi apa ketika kita sedang diwafatkan oleh Allah. Apakah kita sedang menutup aurat atau sedang membuka aurat? Apakah kita dalam kondisi sudah sholat ataukah belum sholat? Apakah kita dalam kondisi ketika melakukan ketaatan atau jangan-jangan kita melakukan kemaksiatan?
Karena kita harus paham ya, semua ibadah itu kenapa ada kata bergegas di dalam kebaikan, supaya ketika ajal itu mati dalam kehidupan kita, kita sudah menyelesaikan ibadah dan ketaatan. Karena ternyata ada beberapa ibadah itu kenapa kok disegerakan? Karena salah satu pertimbangannya adalah karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Saya pernah nanya kepada guru saya, jamak takdim sama jamak takhir itu lebih utama mana, Syekh? Saya menjawab, jamak takdim. Kenapa jamak takdim lebih utama daripada jamak takhir? Jadi kalau misalkan saya safet, saya ingin menjamak antara duhur dengan asar, mana yang paling utama? Saya menjamak takdim, melaksanakan duhur dan asar di waktu duhur, atau saya lebih baik jamak takhir, melaksanakan duhur dan asar di waktu asar? Saya itu menjawab, yang paling utama, yang paling baik bagi kamu itu jamak takdim. Saya bertanya, mau ada wafi, apa alasan jamak takdim lebih dicintai daripada jamak takhir? Saya ini kemudian menjawab begini, karena kamu tidak pernah tahu, apakah umurmu nanti disampaikan di waktu akhir dari sholat itu atau tidak. Loh, sampai pertimbangan keutamaan jamak takdim dan jamak takhir itu, pertimbangannya adalah ketika mengingat kematian. Kalau kamu jamak takdim lalu meninggal, kamu sudah menyelesaikan kewajiban. Sampai pertimbangannya ketika para ulama sebagian ditanya, kalau saya punya utang puasa, tapi pengen puasa sunnah dulu, walaupun ini ada perbedaan para ulama, tapi sebagian para ulama itu mengatakan, kalau kamu punya utang puasa, lalu pengen puasa Syawal, maka dahulukan membayar utang. Kenapa sebagian para ulama ada yang menjawab mendahulukan utang lebih dulu daripada berpuasa Syawal? Mereka sebagian ulama menyatakan, karena kalau kamu membayar hutang, puasamu yang wajib itu lebih didahulukan daripada puasa Syawal. Karena ketika mati yang ditanyakan itu yang wajib dulu, bukan yang sunnah dulu. Sampai pertimbangan sebagian para ulama ketika mengatakan untuk membayar hutang dulu daripada puasa sunnah, itu pertimbangannya adalah kematian. Yang kita ambil untuk saya dan untuk semuanya itu apa? Berarti kalau kita paham kematian itu keniscayaan dan betapa dekatnya kita dengan kematian, bahkan lebih dekat daripada tali sandal yang kita kenakan dengan ujung jempol kaki kita, maka yang kita khawatirkan bukan matinya, yang kita khawatirkan bukan kapan meninggalnya, tapi yang lebih kita khawatirkan itu bagaimana ketika kita meninggal dunia dan bagaimana kondisi ketika kita meninggal dunia. Itu yang lebih kemudian kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadikan sampai para ulama itu berkata, salah satu doa yang harusnya tidak pernah lalai diucapkan setiap orang yang sujud itu apa? Doa meminta husnul khatimah. Karena kita tahu ya, doa ketika sujud itu merupakan salah satu doa yang paling utama. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujud. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara kita dengan Allah itu ketika kita dalam kondisi sujud. Itu sampai sebagian ulama, salah satunya Syekh bin Baz itu mengatakan, kalau kamu dalam kondisi sujud, salah satu doa yang tidak boleh dilalaikan ketika sujud itu minta husnul khatimah. Karena apa? Karena itulah betapa yang kita khawatirkan itu adalah bagaimana nanti ketika kita meninggal dunia. Makanya ada sebuah riwayat yang menjadi renungan yang didatangkan dari Rasulullah SAW. Nabi itu sampai kemudian bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung penutupnya. Nabi itu sampai kemudian mengucapkan itu. Jadi saking pentingnya bagaimana nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita menjumpai apa yang dikatakan Rasulullah, semakin memperkuat. Yang lebih kita risaukan dan lebih kita khawatirkan itu bagaimana kita nanti ketika meninggal dunia pada kondisi amal apa yang sedang kita kerjakan. Makanya sampai kita dapat Nabi mewanti-wanti kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Allah tidak melihat yang kemarin, Allah tidak melihat yang tadi, Allah itu melihat bagaimana nanti kamu ketika meninggal dunia. Karena proses meninggalnya seseorang itu akan menunjukkan bagaimana track recordnya hidup di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia dalam ketaatan, kebaikan, maka kemudian Allah telah menerima seluruh perjalanan hidupnya di dalam kehidupan ketaatan itu. Maka Allah telah menerima kehidupannya sampai Allah wafatkan dia dalam kondisi berbuat ketaatan. Sebagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat, apalagi ketika melakukan dosa besar, pada saat itulah dia dimatikan oleh Allah. Itu berarti track record hidupnya didustakan oleh Allah amalnya. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya betul-betul ngerti. Sudahlah, kalau ada di antara bapak dan ibu, dulunya ketika kehidupannya kelam, banyak dosa, banyak kemaksiatan, sudah, jangan putus harapan dari Allah ketika mengingat kematian. Karena yang Allah lihat bukan kemarin, yang Allah lihat itu bagaimana proses kita nanti kalau meninggal dunia. Bisa jadi ada orang pelakon kemaksiatan, pelakon dosa, tapi ketika meninggal dunia dia sudah bertobat kepada Allah. Ketika dia bertobat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya.
Ada seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing. Lalu setelah itu dia bertobat menutupi auratnya, dan ketika pada saat itu tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Ya Allah, lihat itu perjalanan dia ketika dia diwafatkan oleh Allah. Yang kita khawatirkan bukan yang kemarin. Yang kita khawatirkan bukan yang lusa kemarin. Yang kita khawatirkan itu nanti ke depan. Pas ketika mati itu kita dalam kondisi apa? Apakah saat itu hari yang terbaik kamu untuk beramal soleh? Apakah itu umur terbaik kamu ketika kamu sedang dekat dengan Allah, atau sebaliknya? Makanya indah ya doanya Abu Bakar tentang kematian. Ibu-ibu dan bapak pernah mengetahui doanya Abu Bakar tentang kematian? Doanya indah Abu Bakar tentang kematian itu adalah Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amalin khawatimahu wa khairu ayyamin yawma alqaka fih. Doanya Abu Bakar itu menunjukkan betapa perhatian besar Abu Bakar terhadap kematian. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik, umur ketika aku meninggal dunia. Jadi bukan umur ketika muda, ketika SMA, enggak. Abu Bakar berkata, jadikanlah umurku yang terbaik adalah umur ketika aku meninggal dunia. Pada saat itu umurku sedang baik, sedang mesra-mesranya dengan Engkau ya Allah. Wa khairu amalin khawatimahu. Jadikanlah sholatku yang paling khusyuk, sedekahku yang paling ikhlas, hatiku yang paling bersih. Itu hari ketika pada saat itu saya meninggal dunia. Jadikanlah ketika saya pada hari itu saya nangis, saya lagi doa khusyuk, lagi mengingatmu. Pada saat itulah Engkau matikan saya. Itu doanya Abu Bakar yang kedua. Yang ketiga, jadikanlah hariku yang terbaik, hari ketika pada saat itu Engkau wafatkan aku. Sedang dekat sekali dengan Engkau, sedang melakukan ketaatan yang gede kepada Engkau. Dan jadikanlah itu terjadi dan terwujud kepada kematianku. Perhatikan, sampai seorang Abu Bakar, fokusnya beliau kepada kematian karena tahu bahwasanya amal tergantung penutupnya. Beliau tuh fokusnya apa? Bukan hanya meminta ampunan. Fokusnya seorang Abu Bakar itu, jadikanlah umurku yang terbaik. Pada saat umur ketika aku meninggal dunia. Kalau Engkau takdirkan aku meninggal umur 60. Pada umur 60 itulah saya sedang mesra-mesranya dengan Engkau ya Allah. Jadikanlah amalku yang terbaik ya Allah. Amal pada saat hari itu kamu mewafatkan saya ya Allah. Salat saya paling khusyuk. Aurat saya paling terjaga. Zikir saya paling dekat dengan Engkau. Yaitu ketika pada waktu ketika Engkau akan mewafatkan aku pada hari itu. Jadikanlah amalku yang terbaik. Pilih di antara amalku yang terbaik. Pada amal yang terbaik itulah wafatkanlah aku ya Allah. Dan jadikanlah hariku yang terbaik. Hari ketika aku bertemu denganmu di dalam kematian yang aku temui. Coba. Yang diminta oleh Abu Bakar itu tiga-tiganya tentang keterkaitan dengan kematiannya. Karena memang kematian itu membuka identitas secara jujur seseorang di hadapan Allah. Ya, saya itu teringat sebuah kisah nyata ya. Pada peristiwa tenggelamnya sebuah kapal di Mesir. Ada sebuah kisah yang sempat diberitakan di media nasional Mesir ya. Bagaimana ada seorang ibu dengan seorang pasangan suami istri yang cukup sudah lumayan paruh baya. Mereka ikut di dalam kapal tersebut. Ketika mereka ikut di dalam kapal tersebut, tiba-tiba kapal itu mengalami kecelakaan sampai akhirnya mau tenggelam. Ya mungkin kurang lebihnya kayak Titanic. Ketika mau tenggelam, ada seorang ibu-ibu yang pada saat itu selama hidupnya tuh sepanjang dia itu sisa hidupnya itu selalu menutup aurat dengan betul-betul rapi. Jika akan meninggal dunia, suaminya ketika akan tenggelam karam kapal itu, suaminya mengatakan, ayo kapal mau karam, cepat kita cari skoci. Ibu-ibu tahu dan bapak tahu apa yang dicari oleh ibu tersebut. Ibu itu mencari. Saya cari dulu hijab saya. Suaminya berkata, kapal mau karam, sudahlah, tidak usah pakai hijab dulu, tidak apa-apa. Ini darurat, tidak. Sebagaimana saya mengenakan dan menutup aurat saya di daratan, maka saya pun akan menutup aurat saya ketika saya di lautan. Coba, saking sampai detik-detik dia. Ketika meninggal dunia itu menutup aurat dulu yang dicari. Hijab dulu yang dicari. Setelah kemudian akhirnya menemukan hijab itu, kemudian qadarullah singkat ceritanya akhirnya karam kapal tersebut, mereka terombang-ambing. Maka ketika sedang terombang-ambing, istrinya, wanita ini kemudian nanya lagi sama suaminya, kamu ridha nggak sama saya? Karena memang pertanyaan itulah yang selalu disampaikan oleh seorang wanita ini kepada suaminya sepanjang hidupnya itu selalu nanya setiap malam, kamu ridha nggak sama saya? Suaminya berkata, kita ini lagi terombang-ambing di lautan. Ngapain kamu nanya apakah saya ridha kepada dirimu atau tidak? Iya, karena kamu adalah pintu surga saya. Kamu ridho nggak kepada saya? Masya Allah. Suaminya berkata, rodi itu sih.
Roti itu anki, saya itu ridho sama kamu. Ketika baru mengucapkan itu, kemudian ada gelombang besar yang memisahkan pasangan ini, dan kemudian qadarullah ya suaminya selamat, istrinya nggak selamat. Masya Allah ya, wanita ini dihijabkan dulu oleh Allah, walaupun di atas lautan, dihijabkan dulu oleh Allah, dihijabkan dulu dia pakai Allah sama kemudian pakaiannya, lalu dijadikan dia mendapatkan keridhaan dari suaminya, dia mendapatkan keridhaan dari suaminya, barulah kemudian diwafatkan oleh Allah. Itulah bagaimana kematian yang menjadi sebuah harapan. Makanya yang kita khawatirkan bukanlah kematiannya, tapi bagaimana proses nanti ketika kita menuju kepada hari itu. Ya, makanya kemudian kita menjumpai bagaimana kemudian orang-orang yang mereka itu di dalam ketaatan ketika melakukan kebaikan, maka pada kebaikan dan ketaatan itulah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan ingat kepada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Hakim yang disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi ketika Rasulullah SAW itu bersabda, Inna allaha idha ahaba abdan asalahu qalu wa ma'asalahu ya Rasulullah qala yuwafiqu lahu amalan salihan hatta idha baina yadi ajalihi hatta yarda anhu ujiranuhu wa man khawlahu. Makanya sampai kemudian kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah itu kalau senang, cinta kepada manusia, Allah itu kalau cinta kepada manusia, Allah itu memberikan asal, Allah itu memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai. Nah, para sahabat itu ketika mendapati kabar itu dari Nabi, mereka tidak paham. Mereka tanya sama Rasulullah, wa ma'asalahu ya Rasulullah. Apa itu artinya dikasih pemanis orang yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kenapa orang yang Allah cintai dikasih pemanis? Apa sih artinya pemanis itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian menjawab, yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian berkata, Allah itu kalau sudah senang, kalau sudah cinta sama seseorang, Allah akan menjadikan orang itu sebelum dia menginjak garis ajalnya, Allah sibukkan dia melakukan ketaatan. Yang asalnya tidak sholat menjadi orang yang sholat. Yang asalnya kemudian tidak taat dijadikan dia menjadi orang yang taat. Yang asalnya kemudian dia tidak tahajud, tiba-tiba dia pada saat dia tahajud. Ketika dia tahajud, ketika dia sholat, ketika dia melakukan ketaatan, pada saat itulah dia dimatikan oleh Allah dalam kondisi dia beribadah. Kematiannya manis. Sampai ketika kematiannya manis, semua orang mengenangnya dan ridho kepada kepergiannya, ketika kepergiannya dengan cara yang sangat indah ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita faham. Inilah yang kemudian kita harus mengerti betul. Bukan kematiannya yang kita benci, tapi adalah bagaimana kita ketika nanti dimatikan. Bukan kematiannya yang kita takutkan, tapi amal apa yang sedang kita lakukan pada saat ajal itu menimpa dalam kehidupan kita. Makanya setidaknya ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, pastikan betul ketika kita ingin mendapatkan pemanis dalam akhir kehidupan kita, ketika nanti kita ingin diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Dan orang yang meninggal husnul khotimah itu simpel, orang yang dia meninggalnya pada kondisi dia melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Maka dikatakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita dipantaskan oleh Allah untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, ketika kita tahu bahwasanya kematian itu teramat sangat dekat dalam kehidupan kita. Yang pertama, berbaik sangkalah kita kepada setiap manusia dengan prasangka yang baik. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, siapapun yang senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah, maka orang itu akan diwafatkan dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Berprasangkalah yang baik sama orang. Jangan pernah memberanikan diri kita untuk menghujat orang, mencela orang atas apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Berprasangkalah yang baik, berprasangkalah yang mulia kepada orang. Dan jadikanlah diri kita seakan-akan lebih buruk dari setiap orang yang kita jumpai, supaya kita tidak pernah berhenti berproses memperbaiki diri. Yang kedua, kalau kita adalah orang yang sudah melakukan ketaatan, kalau kita sudah melakukan ibadah, jagalah konsistensi amal kita dan istiqomalah kita terhadap amal yang Allah mudahkan untuk kita. Tidak setiap orang dimudahkan untuk beramal dalam setiap amal. Makanya kita lihat pintunya surga. Pintunya surga itu kalau kita jumpai, pintunya surga itu kan ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu amar ma'ruf nahi munkar, ada pintu ilmu. Kenapa Allah itu membagi pintu surga dengan banyak nama ibadah? Karena memberitahukan kepada kita secara tidak langsung. Allah itu membagi kemudahan beramal,
kepada setiap manusia sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat, tapi tidak dimudahkan sedekah. Ada yang dimudahkan sedekah, tapi tidak dimudahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang kedua adalah kita kalau mengambil perkataan itu, ambil apa kemudahan amal yang Allah berikan kepada kita. Konsisten pada sesuatu yang kita konsisten, maka akan berpeluang besar kita dimatikan oleh Allah. Ada sahabat Utsman, kecintaan sahabat Utsman itu membaca Al-Quran. Akhirnya beliau diwafatkan pada saat beliau membaca Al-Quran. Ada Umar bin Khattab senang sholat. Pada saat sholat beliau ditusuk dan akhirnya berujung kepada kematiannya. Ada seorang yang meninggal dunia ketika tsunami pada waktu sholat duha. Mungkin memang salah satu konsisten dia itu sholat duha. Allah ridho, Allah terima. Konsistensi dia pada sholat duha itulah dia diwafatkan oleh Allah. Ada orang yang meninggal ketika umroh. Mungkin orang ini selalu bercita-cita untuk menjadi tamunya Allah. Saking dia begitu sering ingin menjadi tamunya Allah, Allah atur bagaimana dia menjadi tamunya Allah sekaligus menjadi orang yang Allah muliakan kematiannya ketika diwafatkan pada saat umroh. Kita ini beda-beda ya Ibu dan Bapak ya. Kemudahan amal yang Allah bagikan kepada kita tidak selalu harus sama. Karena Allah membagi amal, innallaha qasamal amal kama qasamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Temukan pada kemudahan amal yang Allah berikan kepada kita itu, temukan apa? Saya dimudahkan taat sama suami, pegang itu. Saya dimudahkan untuk menutup aurat, Ustaz, pegang itu. Saya dimudahkan untuk sholat sunnah, Ustaz, pegang itu. Ketika kita terus melakukan itu dan menjaganya, pada perkara itulah kita nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu tidak selalu besar. Belajarlah dari Bilal. Bilal itu konsistensi amal yang sangat dijaga itu adalah menjaga wudhu. Dan tidaklah dia wudhu kecuali kemudian dia sholat 2 rakaat. Pada hal itulah dia dimasukkan oleh Allah sebagai bagian dari penduduk surga. Karena konsistensi dia untuk menjaga kesucian. Lakukanlah ketaatan. Orang yang terus melakukan ketaatan dan konsisten, apapun itu walaupun tampaknya kecil, pada perkara itulah nanti akan diwafatkan dia oleh Allah. Apapun itu. Saya kebiasaannya sedekah waktu pagi, kerjain. Mungkin habis sedekah, kamu nanti akan dimatikan oleh Allah. Saya kebiasaannya selalu meminta maaf kepada suami saat sebelum tidur. Jaga. Bisa jadi ketika kamu habis mendapatkan keridhaan dari suamimu, tengah malam engkau akan diwafatkan oleh Allah. Kita kan gak ada yang tahu. Allah tidak meminta yang banyak. Allah meminta yang konsisten. 1, 2, kerjain. Yang betul-betul kita jaga. Dan itulah yang akan menjadikan Allah meridhai dan merahmati kita. Yang ketiga, kalau kita pelaku dosa, jangan pernah berhenti berharap sama Allah. Ampunan Allah setinggi langit, walaupun dosamu setinggi gunung. Allah selalu terdepan dalam sifat maghfirahnya daripada dosa yang dilakukan manusia. Engkau memiliki 1 juta dosa, Allah memiliki 1 juta 1 ampunan. Engkau memiliki 1 miliar kemaksiatan, Allah memiliki 1 miliar 1 ampunan. Selalu ada angka lebih pada ampunan Allah dibandingkan dosa yang dilakukan manusia. Jangan pernah berputus asa. Ustaz, saya pernah zina. Tidak apa-apa. Ustaz, saya pernah membuka aurat. Tidak apa-apa. Sekarang mari bertobat. Supaya bukan pada kemaksiatan itu kita dimatikan. Na'udzubillah min dzalik. Bagi para pelaku dosa, jangan pernah berhenti untuk berharap diampuni oleh Allah. Kalau kamu tidak mampu menandingi orang solih di dalam ketaatan, tandingilah orang-orang solih di dalam taubat dan istighfarmu dengan dosa yang membuatmu takut kepada Allah. Dosa yang akhirnya menjadikan hati kita takut kepada neraka itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita lupa dan menjadi sombong dengan apa yang kita kerjakan. Yang keempat, bagi orang yang taat, bagi orang yang sudah mengerjakan kebaikan, jangan sampai maghrur, terpedaya dengan amal soleh yang dilakukan. Jangan menganggap orang lain bodoh, jangan menganggap orang lain itu bermaksiat semuanya. Lalu kita yang merasa suci di hadapan kerumunan manusia. Kesombongan pada ibadah itu menyebabkan su'ul khotimah. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh ketaatan kita. Tapi Allah butuh bagaimana kerendahan hati kita ketika melakukan ketaatan dan ibadah. Dan kemudian yang berikutnya, jagalah dengan amalan rahasia. Punya amalan rahasia enggak? Amalan yang hanya diketahui antara kita dengan Allah. Semakin sedikit amal kita diketahui, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Itulah amalan limited edition. Limited edition. Pastikan kita memiliki amalan rahasia. Orang yang melakukan amalan rahasia adalah orang yang paling besar diberikan kemungkinan untuk mendapatkan husnul khatimah. Kematian itu sangatlah dekat. Semoga pada kematian itu ada sebuah obat untuk hati kita dan ada kelembutan untuk jiwa kita.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Majelis Ta'lim Istiqomah. Tadi siapa, Bu Riri ya kalau tidak salah. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kembali. Alhamdulillah, Masya Allah, sendiri dengarnya. Masya Allah, moga-moga bermanfaat. Mas Iwan, pinjam Instagramnya. Iya silakan, iya Ibu Riri. Pertanyaannya banyak sekali Ustaz di sini. 2 pertanyaan aja boleh Ibu? Ya, mohon maaf untuk para penanya, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan ya. Hanya sedikit sekali yang bisa kami bacakan. Mungkin ada sekitar 30-40 pertanyaan Ustaz. 2 saja boleh Ibu. Saya Kodarola di kantor lagi ada Samila series laga premier, jadi saya juga nyambut yang lainnya. Oke, baik Ustaz. Ini di Instagram Ibu, alhamdulillah ada sekitar 1.350 yang ikut. Moga-moga berkah majelis taklimnya, dan doakan kami supaya apa yang kami sampaikan adalah bermanfaat yang pertama untuk kami dan keluarga kami. Amin. Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz ya. Bagaimana solusinya jika terkadang hati ini takut menerima kenyataan kelak akan ditinggal orang-orang yang disayangi? Misal ditinggal pasangan kita, dengan anak kita, saudara, atau orang tua. Yang pertama gini, ada 3 poin yang penting untuk kita fahamkan kalau tiba-tiba ini harus hadir dalam kehidupan kita. 1, berpulangnya orang yang kita cintai dalam kematian itu mereka berpulang kepada zat yang lebih mencintai mereka daripada kita mencintai mereka. Jangan egois. Kita merasa cintanya yang paling besar. Cintanya Allah kepada mereka dan cintanya Allah kepada hamba yang beriman lebih besar daripada cintanya kita sesama makhluk dan sesama manusia. Bukankah kita kalau menitipkan barang kepada orang yang kita percaya kita tenang? Bukankah mereka berpulang kepada Allah yang Allah telah menjamin apapun dengan ketaatan yang mereka lakukan? Husnudon. Mereka berpulang kepada zat yang sempurna di dalam kasih sayangnya. Yang kedua Ibu, jangan pernah merasa bahwasanya waktu yang kita inginkan mengalahkan waktu pilihan Allah. Waktu pilihan Allah itu waktu yang terbaik. Kita pengen ibu kita meninggalnya umur 80, itu kan menurut kamu. Menurut Allah enggak. Kadang-kadang setan itu mengupuk-ngupuk hati kita pada saat semacam ini. Saya dulu ketika ibu saya meninggal umur 69 tahun, kadang-kadang kalau saya temu orang gitu, umurnya berapa Bu? 78 masih sehat, kadang-kadang sempat ada pikiran setan. Coba kalau ibu saya hidup sampai 78 tahun, itu kan menurut kita. Yang menurut Allah belum tentu itu baik. Karena apa yang menurut kita datang dari akal yang tidak sampai 1 genggaman tangan. Ilmunya Allah lebih besar daripada alam semesta. Yang ketiga, ini kan bukan perpisahan. Tetapi ini hanyalah jam keberangkatan yang berbeda. Ibu kita, bapak kita, suami kita berangkatnya lebih dulu. Dan kita berangkat nanti setelah mereka. Tapi selama tujuan kita sama, pastilah kita akan berjumpa kembali ke pegang 3 ini. Semoga ini bisa menenangkan hati kita walaupun tidak bisa menghentikan tetesan air mata.